bright, colorful. Nah, sahabat tipers pasti sering mendengarkan podcast, misalnya seperti di Spotify atau di channel YouTube. Podcast adalah rekaman audio yang dapat terkirim langsung ke perangkat pengguna ataupun konsumen, seperti komputer, laptop, atau telepon pintar yang saat ini sahabat tipers gunakan untuk menonton video ini. Nah, sebenarnya podcast juga bisa digunakan dalam pembelajaran. Podcast bisa digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bahkan materi pembelajaran ini bukan hanya bisa diakses oleh peserta didik saja, melainkan terdistribusi secara lebih luas. Podcast juga mampu menjadi sumber pembelajaran inovatif bagi pengajar dan membantu proses pembelajaran peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, khususnya mendukung pembelajaran jarak jauh yang terjadi karena pandemi COVID-19. Sahabat Tapers, tentu sudah mengerti kan tentang bagaimana sih penerapan podcast dalam pembelajaran. Sekarang kita akan membahas bagaimana tipe-tipe podcast. Tipe podcast yang pertama yaitu podcast solo atau monolog. Jika sahabat tipers berencana membuat podcast seorang diri, maka jenis podcast yang sahabat tipers tekuni adalah podcast monolog. Kuncinya dalam podcast monolog yaitu podcaster harus menguasai suatu topik yang akan disampaikan dalam podcastnya. Jika kaitannya dengan pembelajaran, maka bapak atau ibu guru harus memilih poin-poin materi pembelajaran yang esensial dan dibawakan dengan santai serta menyenangkan. Berikut ini adalah tipe podcast solo atau monolog dalam pembelajaran tatap kamera. Pada jenjang SMK, program keahlian broadcasting dan halo kawan SMK, hari ini kita akan belajar terkait kamera angle. Sebenarnya apa sih kamera angle itu? Kamera angle merupakan salah satu teknik yang diterapkan dalam fotografi. Kamera angle pada teknik pengambilan gambar adalah cara seorang fotografer melihat sebuah objek melalui kamera. Atau dalam kata yang sederhana, kamera angle adalah sudut pengambilan gambar. Tipe podcast berikutnya yaitu podcast interview. Jika sahabat tipers adalah penonton setia YouTube Om Deddy, maka sebenarnya sahabat tipers sudah mengerti bagaimana tipe podcast ini. Tipe podcast ini mungkin adalah hal yang sering kamu dengarkan saat ini. Podcast ini menggunakan format seperti sedang interview atau wawancara. Biasanya akan ada host yang akan bertanya kepada narasumber atau tamu yang berbeda-beda di setiap episode. Mengenai kurikulum Merdeka nih Bu, kan sebelumnya ada kurikulum 2013, ya, kurikulum darurat juga, dan kurikulum Merdeka. Kira-kira apa sih perbedaan dan persamaan dari ketiga kurikulum ini? Ya Ainun, bagus banget pertanyaannya, itu banyak banget sebetulnya ditanyain ya. Podcast yang terakhir yaitu podcast multi-host. Tipe ini adalah podcast yang biasanya diisi oleh 2 host atau bahkan lebih, sehingga akan terdengar lebih ramai jika dibandingkan dengan podcast solo. Podcast multi-host ini menyajikan diskusi yang di dalamnya akan terdapat perbedaan pendapat dan perspektif dari masing-masing orang. Hal itu akan menjadi hiburan bagi para pendengar yang suka mendengarkan debat. Selain itu, tipe podcast ini juga meringankan tekanan para podcaster karena mereka beramai-ramai dalam menjalankannya. Sahabat tipers, itu tadilah penjelasan berbagai tipe-tipe podcast, mulai dari tipe podcast monolog atau solo, lalu tipe podcast interview, dan terakhir tipe podcast multi-host. Podcast dalam pembelajaran dapat membantu pendidik untuk menyampaikan materi secara singkat dan padat, dan dapat juga diakses oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Podcast juga mampu menjadi sumber pengajaran yang inovatif bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Jadi setelah ini sahabat tipers mau mencoba podcast tipe yang mana nih? Saya Ainun Dimas, sampai jumpa lagi!